Ya, salam kenal semuanya. Terima kasih sudah menghadiri webinar kita hari ini. Hari ini kita akan membahas mengenai forma for site design workshop. Ya, forma untuk site design. Salam kenal, saya dengan Nathan dari PT Senex Metro Data selaku Technical Solution Executive. Nah, kalau kita melihat, ya, jadi di Autodesk Forma ini sebetulnya apa aja yang akan kita bahas, gitu ya. Sebetulnya kita akan bahas mengenai bagaimana sih Forma itu sendiri sebagai bentuk software untuk melakukan desain, gitu ya, desain sebuah project, ya, pembangunan biasanya. Kemudian kita akan lanjut ke dalam bagaimana kita melihat kontekstual data, ya, memperkaya site yang ada dengan data-data yang tersedia, melakukan analisis lingkungan, gitu ya, konseptual design, sampai kita melihat extension. Jadi kita mungkin lebih baik lihat ke arah apa aja yang bisa kita lakukan di sini. Nah, jadi teorinya sebetulnya itu begini. Di bidang konstruksi itu biasanya kita mengenal ada 4 tahap, gitu ya. Di Autodesk sendiri itu namanya adalah plan, design, build, dan operate. Ya, di sini mungkin jadi construction and operations. Dan forma ini duduk di ranah planning. Ya, ranah ketika kita masih melakukan proses desain sebelum sebelum melakukan proses desain yang mendetail. Jadi masih tahap konseptual biasanya. Masih berbentuk kotak, ya, berbentuk overview seperti apa yang diinginkan, gitu. Nah, salah satu teori, ya, dari seorang peneliti, ya, 2 orang sebetulnya, namanya adalah McLeany dan Libich, di tahun 2013 itu mengatakan bahwa, ya, workflow BIM yang sekarang dilakukan, ya, atau di sini kita bisa lihat sebagai old workflow, itu merupakan workflow yang mungkin ketika kita berbicara di proses pengerjaan, ya, kita merasa lebih mudah di awal, gitu ya, karena kita start dan desain itu sudah menggunakan konsep yang orang biasanya paham. Jadi biasanya startnya kita bikin maket, gitu ya, desainnya kemudian kita langsung bikin di AutoCAD atau SketchUp, gitu. Dari tahap dokumentasi itu lebih mudah, ya, tapi dokumentasi ini dan ketika konstruksi itu seringkali memiliki efek yang snowball effect di lapangan, ya, terutama dari segi cost, karena workflow ini ketika proses pengerjaan itu tidak sempat divalidasi secara model base, jadi hanya divalidasi secara 2D. Kadang-kadang kita bisa ketemu mungkin ada kolom yang tabrakan sama pipa, atau ada balok yang tabrakan dengan elemen desain arsitektur yang lain. Gitu. Nah, salah satu solusi baru yang kita tawarkan itu sebetulnya dari pas dengan BIM, yaitu adalah new workflow. Ya, di mana new workflow BIM ini secara konsekuensi itu kita akan terutama kalau baru menggunakan itu kita akan mengalami bahwa di fase desain itu mungkin lebih sulit, gitu ya, karena kita harus langsung memikirkan, kita sudah harus tahu mau bangun apa, ya, terus apa yang mau dikerjakan, dan banyak hal lain, gitu ya. Tapi dengan adanya ini workflow ini, ya, dengan kita memikirkan segalanya di awal, kita bisa mengontrol cost yang kita keluarkan dengan lebih terukur, gitu. Jadi kalau memang di bangunan itu ada clash, ya, sedari development itu sudah sadar bahwa ada clash dan potensi ada drawdownnya sekian sekian sekian. Itu harapannya adalah tentunya jadi si nilai project ini tidak naik banyak. Itu sebenarnya yang ingin kita cegah, ya, projectnya naik. Nah, Forma ini hadir sebagai salah satu software di sisi planning, gitu ya. Dia tersinkronisasi dengan Forma Data Management. Itu dulu dikenal dengan namanya Autodesk Docs. Sekarang namanya sudah Forma Data Management. Ya, itu merupakan apa? Itu merupakan software untuk kita sebenarnya cloud base, yaitu untuk
melakukan penyimpan data, katakanlah seperti sebuah online storage. Itu cuman kalau online storage bedanya dengan yang sekarang sudah ada seperti mungkin OneDrive atau Google Drive adalah si format data management ini memiliki beberapa fitur yang digunakan, yang sering digunakan oleh proyek konstruksi. Itu katakanlah seperti approval, ya seperti proses RFI, seperti proses spesifikasi, itu kita semua bisa upload ke sana. Ya, dan itu tersinkronisasi dengan produk untuk site planningnya, gitu ya, itu format site design. Ya. Untuk desain, construction, dan operation itu mungkin nanti kita akan bahas di segmen lain, gitu ya, tapi masih dalam satu family-nya Autodesk. Nah, mungkin kalau yang sudah pernah pakai ya AEC Collection, itu kita mendapatkan kurang lebih sekitar 20-an software lebih, gitu ya, yang mencakup dari fase planning, design, build, sorry, planning dan desain, gitu ya, dengan berbagai produk. Nah, beberapa produknya adalah yang ada di sini, ya hero produknya. Dulu Forma itu masuk ke dalam AEC Collection, gitu ya, jadi hanya bisa dibeli di sini. Cuman kalau sekarang kita sudah bisa beli Forma secara standalone. Jadi Forma Site Design sendiri, kalau memang hanya perlu sampai di situ, kita bisa beli Forma Site Design. Nah, kalau kita berbicara mengenai kemampuan dari si Forma Site Design ini, itu ya kemampuannya apa sih? Ya, kita bisa lihat di video berikut. Jadi kalau dulu sering melihat arsitek-arsitek itu sering menggunakan yang dinamakan eh, cat mapper, ya, untuk membuat suatu tapak peta, itu ya, sebelum mereka mendesain. Nah, di Forma ini sudah terintegrasi sekarang, jadi sebetulnya sudah nggak terlalu perlu lagi, semua sudah ada dalam satu solusi barengan. Nah, termasuk dengan data-data kontur dan data-data existingnya, kita tinggal masukkan desain kita kalau sudah ada, gitu ya. Kita bisa bikin bangunan konseptual ya, jadi sampai detail-detail yang mungkin kita perhatikan. Ya, sampai bikin parkiran, kemudian kita mau lihat bikin analisa lingkungan, juga bisa dilakukan di sini. Nah, nanti dia akan kasih kita juga kuantitatifnya, jadi kita tidak hanya dapat result secara visual, tapi kuantitatifnya juga dapat, dan dia banyak extension yang bisa kita tambahkan. Ya, kalau biasa pakai Dynamo, pakai Rhino, itu bisa dipakai di sini. Oke, ya, jadi kita dengan menggunakan format site design ini sebetulnya kita dapatkan, menawarkan 5 outcome based planning, gitu ya. Pertama, secara kontekstual data, bagaimana kita mendapatkan data-data set yang lebih akurat, gitu ya. Mungkin kalau dulu kita harus datanya juga kita tidak yakin diupdate atau tidak, ya kalau di forma ini kita bisa mendapatkan kontekstual data yang tepat, itu karena dia biasanya menggunakan OpenStreetMap, ya. Kemudian bila memang di OpenStreetMap itu kurang update juga, kita bisa update di sana, ya, bisa diperbaharui. Kemudian kita lakukan 3D modeling, ya 3D modeling ini seperti biasa ya, kita bisa dari konseptual, ya, atau bahkan sampai detail di sini juga bisa. Itu kemudian ini salah satu highlightnya yaitu analisa lingkungan, yang membuat apa desain-desain yang dibantu oleh data, yang melihat bagaimana si proyek-proyek kita ini berjalan dan efeknya ke lingkungan kita apa.
formal board ini kita bisa pakai untuk bekerja sama bareng teman-teman kita gitu ya. Jadi mungkin bikin semacam poster untuk dipresentasikan gitu ya. Itu bisa pakai formal board dan tentunya kita open API ya, karena kita berbasis construction cloud juga. Nah, kalau berbicara mengenai teknisnya gitu ya, bagaimana melakukan setting project di Forma. Jadi Forma ini sebetulnya terintegrasi di Construction Cloud ya, atau sekarang namanya Forma Data Management. Nah, di sini tentunya kita akan membuat project seperti di Construction Cloud pada umumnya, gitu ya. Baru kemudian kita masuk ke nanti akan ada menu Forma ya. Nah, dari sini kita bisa menentukan apakah ada admin, ya. Kemudian kita bisa bikin site baru. Nah, setelah kita bikin site baru, ya biasanya itu kita harus menentukan tempatnya mau di mana. Ya, tempatnya di mana kita buat. Kemudian si Forma ini akan bantu kita untuk bikin populasi data-data site yang kita udah bikin. Contohnya seperti ini. Jadi dari yang kosong langsung dapat isi-isiannya ada apa aja, ya bangunan-bangunannya yang ada apa aja, jalan-jalannya yang ada apa aja itu dia bisa langsung mengisi. Ya. Termasuk bahkan kalau memang kita perlu data satelit, gitu ya, foto satelitnya itu kita bisa dapatkan di sini. Nah, misalkan kita punya gambar CAD terus pengen kita import, gitu ya, di sini juga bisa dilakukan. Ya, nah itu kelihatan dia punya gambar yang sudah didesain, gitu ya, dia pengen mendesain di sini, pengen diskalakan. Sebetulnya itu bisa juga di sini. Oke, sebentar kita coba lanjutkan ya. Sepertinya terputus. Oke, nah ini kita tinggal lanjut untuk melakukan draftingnya, gitu ya. Jadi membuat bentuk bangunan kita seperti apa. Dari situ ya kita bikin zonanya. Nah, kita bikin kira-kira bangunan ini maksimal di set ini itu boleh berapa besar. Itu apakah boleh setinggi yang kita inginkan atau ada batasan-batasan yang kita harus jaga. Nah, visibility study ya ini berguna untuk melihat posisi kita di dalam set itu seperti apa site-nya. Ya contohnya misalkan di sini saya punya lahan kosong gitu ya, terus saya tentukan saya pengen bikin bangunan dengan bentuk seperti ini. Ya, bentuk semacam ini saya bikin one line drawingnya gitu ya, saya bikin dalam-dalamnya mau seperti apa wujudnya gitu ya, misalkan seperti ini. Nah, kemudian saya perlu melihat di site ini ya dengan desain yang saya sudah bikin itu kira-kira hasilnya akan baik atau tidak gitu ya, itu bisa kita lihat di sini. Jadi kita bisa melihat pembagian area-areanya ya yang kita buat itu berapa meter sama berapa meter itu bisa kita custom. Nah, ini ya contohnya. Kemudian ini melihat unitnya ada berapa banyak ya. Nah, bangunannya kalau sudah jadi kita bisa melakukan analisa lingkungan. Misalkan dengan komposisi yang seperti ini saya pengen lihat kalau misalkan saya menggunakan saya menggunakan sun hour analysis gitu ya, misalkan ya. Saya pengen lihat bangunan saya dapat berapa banyak jam dengan konfigurasi yang berbeda gitu ya, dan hasilnya akan dikatakan akan berbeda gitu, di jam-jam tertentu. Nah, misalkan seperti ini. Ya, jadi dengan hasil masing yang berbeda, ya tentunya hasil analisanya juga akan berbeda. Gitu. Nah, kita berupaya untuk mendapatkan hasil desain terbaik yang bisa kita pakai untuk bangun lingkungan. Tuh. Ini beberapa analisa yang bisa kita lakukan. Ya, jadi ada area analisis, sun hour, daylight potential, wind, microclimate, embodied carbon, ya, noise analysis, solar energy, dan extension lainnya. Tuh.
Nah, yang menarik sebetulnya kalau di sini, ya ini mungkin paling kompleks, itu adalah embodied carbon. Gitu. Jadi embodied carbon ini merupakan analisa untuk melihat berapa banyak produksi karbon satu bangunan dalam waktu 1 tahun biasanya. Ya, jadi kita melihat dari berbagai faktor ya, ada dari win-win ratio, ada dari struktur kita tuh dari terbentuk apakah dari baja atau dari beton, distribusi karbon yang berapa banyak gitu ya. Terus kemudian kita at the end kita akan melihat bagaimana dengan eh, kombinasi desain kita itu akan memberikan bangunan yang memproduksi karbonnya banyak atau sedikit. Nah, jadi itu inti dari si embodied carbon ini sebetulnya. Nah, di sini kelihatan bahwa 45% dari produksi karbon yang dia uh, produksi hasilkan oleh bangunan ini itu dihasilkan oleh strukturnya. Jadi sebetulnya mungkin mungkin struktur yang digunakan oleh bangunan ini itu perlu dianalisa lebih lanjut. Itu apakah dia kurang efisien karena terlalu banyak atau justru mungkin material strukturnya yang salah. Jadi memang ada beberapa standarnya gitu ya. Nanti di sini bisa dilihat ada scope karbonnya, ya coveragenya berapa, ya, itu akan kelihatan. Nah, ini menariknya. Jadi kita sebenarnya punya produk namanya Forma for Building Design, ya, tapi saat ini masih dalam bentuk beta, ya close beta. Nah, tentunya dia akan lebih berfokus kepada faktor bangunannya dibanding site-nya, ya. Jadi nanti kita bisa mendapatkan hasil data-data seperti ini, ya produksinya apakah besar apa kecil, ya ada satu bangunan. Oke, solar energi itu biasanya kita melihat dari sisi eh, berapa banyak surface area kalau misalkan kita pasang apa kalau kita pasang solar panel gitu. Jadi apakah efektivitasnya ternyata mungkin di samping ini lebih efektif daripada di atas di negara tertentu gitu. Nanti kita akan mendapatkan KWH KWH. Intinya dari situ sih kalau solar energi ya. Jadi kita dapat oh kalau saya pasang di sini saya dapat 1.300 kilowatt per meter persegi ya, tapi kalau di yang lain mungkin ada yang 1.500, ada yang cuma 1.900, atau mungkin ada yang bahkan nggak nyampe 1.000. Itu dari situ kita bisa dibantu untuk melihat apakah bangunan kita sebetulnya cocok untuk dipasang solar energi di area tertentu. Ya. Kalau sun hour ini biasanya untuk melihat apakah kita punya bukaan ya atau bagian mana dari matahari yang mengenai site kita. Jadi kalau misalkan di sini dia makin ungu ya, makin gelap, makin terang berarti semakin terekspos. Nah, mungkin kita mau masang katakanlah sirkulasi, gitu ya, sirkulasi yang atau mungkin bagian bangunan yang tidak boleh terkena banyak cahaya ya. Jadi dari sini kita bisa tahu bahwa perputaran cahayanya itu mungkin kalau di utara berapa persen, ya di selatan berapa persen, itu terbaca sih. Di light potential juga sama ya. Jadi kita bisa melihat scoringnya itu ya bangunannya dengan detail seperti apa. Nah, yang menarik di sini, jadi kalau kita pernah belajar namanya CFD atau Computational Fluid Dynamics, ya, itu sebetulnya merupakan mungkin teknologi yang banyak dipakai di manufaktur gitu ya. Cuman untuk arsitektur sendiri sebetulnya itu lumayan banyak dipakai ya. Terutama kalau dari sisi ketika kita ingin melihat aerodinamis bangunan. Ya katakanlah kalau misalnya kita ingin bikin bangunan yang high rise, ya di mana high rise itu biasanya tekanan anginnya cukup tinggi, kita bisa menggunakan CFD ini ya dalam bentuk wind analysis untuk melihat apakah bangunan kita sebetulnya cocok bentuknya dengan lingkungan yang seperti itu, dengan arahnya yang seperti itu, apakah sudah cukup aerodinamis atau malah akan memberikan beban bagi sistem strukturnya gitu. Nah, di sini ada dua ya, jadi dia punya detail mode ya dan
rapid mode. Jadi kalau rapid itu biasanya mungkin hanya sekitar 5 detik 10 detik ya sudah dapat hasilnya gitu ya. Tapi kalau kita ingin mendapatkan yang sampai ada garis-garisnya seperti ini, ya garis-garis perputaran angin, itu kita perlu menggunakan yang namanya detail mode gitu. Nah, ini contohnya gitu ya. Jadi ini contoh rapid analysis yang sudah dilakukan untuk melihat apakah itu sebetulnya eh, bagus untuk adakah wind tunnel yang bisa membuat orang tidak nyaman atau mungkin sudah cukup nyaman. Microclimate ini lebih ke arah bagaimana si apa sekitaran tapak ya dan fungsi bangunan itu mempengaruhi uh, temperatur di sekitar. Itu seperti di gambar ini, itu ya biasa kita ingin melihat bahwa misalkan kita punya taman di tengah-tengah di sini, ya di banyak pohon. Nah, kita pengen melihat kira suhunya itu rata-rata berapa. Nah, di sini kita bisa kelihatan bahwa dia kan warna hijau ya. Warna hijau itu sekitar 15 sampai 20 Celcius. Jadi sebetulnya masih cukup dingin ya. Tuh. Kurang lebih seperti itu. Jadi hanya untuk melihat temperaturnya aja. Nah, yang menarik ini adalah suara itu ya, atau noise analysis. Jadi kalau tadi bangunan-bangunan analisis sebelumnya yang kita lakukan itu hanya berdasarkan analisa dari sekitar, ya datanya kita tidak ketahui. Itu ya hanya berdasarkan dari OpenStreetMap atau lainnya. Untuk noise itu kita menggunakan data dari jalan. Gitu ya. Jadi katakanlah seperti di sini, saya punya beberapa jalan gitu ya. Ada jalan utama, jalan sekunder, jalan tersier gitu ya. Ada jalan arteri. Nah, saya pengen tahu jalan ini kan punya traffic ya. Saya punya traffic, saya punya eh, peak hour. Ya, saya pengen tahu efeknya kalau ke bangunan saya di jam tertentu itu berapa desibel, apakah mengganggu atau tidak. Itu fungsinya dari noise analysis. Jadi kita akan mendapatkan ya berapa persen seperti di sini ya. Berapa persen yang kita dapatkan, misalkan 55 desibel, 65 desibel, itu ya fasadnya yang bisa di cover berapa persen. Nah, termasuk misalkan kita membuat sebuah vegetasi. Jadi vegetasi yang misalkan cukup lebat gitu ya. Kalau kita kenal vegetasi itu sebetulnya bisa menjadi salah satu alternatif untuk meredam suara. Itu ya, terutama pohon-pohon yang cukup lebat. Itu jadi eh, nanti kalau misalkan di sini ditambahkan tanaman, dia seharusnya noise analisisnya akan berbeda. Gitu. Ya kan hasilnya mungkin di sini lebih hijau, lebih tenang dibanding yang kalau kita tidak pakai. Isinya hijau jadi orange dan merah. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini berarti dia cukup parah ya sebetulnya karena dia memang highway juga ya. Jadi memang jalan tol. Kita perlu untuk melakukan shielding bangunan. Gimana caranya? Yaitu bisa dengan dari kontur, ya bisa dengan vegetasi. Gitu. Jadi harusnya akan membantu kita untuk melihat apakah bangunan yang kita inginkan itu sebetulnya cocok ada di situ. Ya. Nah, ini fitur baru. Jadi untuk misalkan kita katakanlah kita punya sebuah site, gitu, tapi kita bingung isinya mau seperti apa, belum ada idenya, masih pengen mencari-cari, kita bisa menggunakan site automation. Ya, site automation ini dia menggunakan generative AI untuk melihat dan membuat algoritma site yang kita inginkan. Jadi kita cukup memasukkan sirkulasi yang kita inginkan, gitu ya, sirkulasi lahannya seperti apa, nanti mereka akan membantu membuatkan masing bangunannya. Nah, ini fitur baru kita. Jadi sebetulnya kita bisa melakukan desain topografi. Ya, kalau dulu kita harus melakukannya di Revit. Sekarang kita udah bisa melakukan ini di Forma juga.
ya, dan nanti kita akan dapat mass balance. Ya, mass balance itu seperti total cut and fill yang kita lakukan. Ya, misalkan di sini menggunakan US ya, dengan yard, ya pad volume untuk bangunan ini itu 150-an yard. Tapi total massnya itu sebetulnya sekitar 166. Nah, kalau misalkan padnya turun, berarti kan dia sebetulnya di-cut. Gitu ya. Nah, di-cut berarti pad volume yang di-cut itu 152, mass balance-nya 166. Berarti dia masih punya offset yang dia bisa fill itu sekitar selisih dari total mass dan pad volumenya. Itu kurang lebih seperti itu. Jadi kita bisa tahu juga apakah kita sudah apakah cut and fill kita sebetulnya seimbang atau tidak. Nah, ini forma board itu biasanya kalau kita pakai sudah pernah pakai mural atau miro atau yang lainnya, gitu ya. Jadi ini fungsinya untuk berkolaborasi sebetulnya. Seperti ngepin up, ya. Misalkan saya sudah punya desain seperti ini, gitu ya. Terus saya pengen mempresentasikan desain ini ke atasan saya untuk dia approve, gitu ya. Nah, saya bisa bikin nanti dia akan ada whiteboard, ya. Jadi di formal board ini semacam whiteboard yang tak terbatas, gitu ya. Kita bisa menggambar di sini, menggambar ya, menaruh slide kita di sini, nah, hasil-hasil desain yang sudah kita lakukan. Kemudian hasilnya kita bisa juga taruh di Autodesk Docs. Ya, dan kalau memang ada yang kita sudah buat di Revit pun, itu ya kita bisa cek di sini. Ya, lebih seperti itu. Nanti kita di sini bisa kolaborasi bareng, bisa ngechat juga. Ya, jadi kita bisa komunikasi dengan teman-teman kita di sini. Gitu. Ada beberapa extension yang kita tawarkan, ya. Eh, jadi bisa diakses di Forma App Store. Ya, di sini nanti ada Add Extension. Nah, itu ada cukup banyak extension yang sudah dibuat. Antara lain bisa dari Revit, Rhino, gitu ya. Mungkin kita ada GIS, ArcGIS, dan TestFit. Dan ini nanti ada beberapa juga Gen AI yang bisa merender site yang sudah kita buat. Nah, ini yang tools internalnya Autodesk, ya, jadi send from Forma to Revit. Fungsinya itu untuk kalau kita sudah selesai mendesain ke Forma dan ingin melanjutkan ke Revit, kita bisa memanfaatkan fitur ini. Gitu ya, jadi untuk melihat contohnya seperti ini di Forma ya. Saya pengen melanjutkan untuk bikin denah yang lebih detail di Revit. Ya, itu bisa saya kirim sebetulnya. Nah, ini mungkin untuk kalau kita ada menggunakan GIS, ya. Jadi kita bisa menambahkan eh, informasi tapak ya dari ArcGIS punya Esri ya. Contohnya seperti itu. Jadi kita mendapatkan data-data yang lebih lengkap ya, yang mungkin dari tapak bawaan forma itu tidak ada. Nah, ini untuk Rhino. Jadi kalau Rhino itu biasanya untuk melakukan parametric design kan. Nah, ini kita sudah bisa integrate. Ya, lebih tepatnya sebetulnya masuk ke dalam Grasshopper-nya. Jadi kita kalau connect ke sini, ya nanti di sini kita bisa masukin URL format kita, ya. Nah, dia akan masuk ke dalam si Rhino-nya. Dari situ kita tinggal bikin sebuah proposal baru yang kita sudah buat. Contohnya begini.
Nah, ini untuk khusus data center ya. Jadi data center itu kan sebenarnya cukup banyak ya utilitasnya. Ada yang dari bagaimana dia memanage power line-nya gitu ya, terus melihat ruang servernya. Dan biasanya data center itu kan bentang lebar, bukan bangunan tingkat tinggi. Ya, jadi kita mungkin ada cukup banyak hal yang kita harus perhitungkan gitu ya, yang kalau kita langsung masuk ke dalam Revit itu akan terlalu kompleks gitu karena masih awal-awal juga. Jadi di sini kita bisa manfaatkan Podium ya untuk melakukan simulasi pembuatan data center di sini. Jadi dapat loads-nya kira-kira berapa, cooling unitnya berapa dan sebagainya ya. Nah, di sini ada test fit. Jadi test fit ini sebenarnya berbasis Gen AI juga gitu ya. Dia bisa mengautomasikan kita punya desain lahan parkir. Jadi kalau dulu kita harus mengkalkulasikan parkir kita berdasarkan radius putar manusia, radius putar kendaraan, ya, terus kemudian luas lahan kita. Kalau di test fit ini kita cukup melakukan gambar ya site kita sebesar apa gitu. Nanti kita otomatis bisa mendapatkan hasil si parkiran. Nah, Finch ini biasanya dipakai untuk membuat bangunan yang lebih unik. Ya, jadi kalau dilihat di forma itu biasanya gambarnya itu agak-agak general gitu ya, nggak bisa yang aneh-aneh gitu. Nah, ini biasanya dia berfokus ke dalam floor plan-nya. Jadi kita melihat kita punya koridor itu butuhnya berapa meter persegi gitu ya, perlu dimensinya berapa banyak. Nah, si Finch ini akan membantu kita untuk membuat sebuah floor plan berdasarkan analisa fungsi. Misalkan ini untuk kamar, nah dia akan mengenerate floor plan yang kita butuhkan. Oke, kurang lebih sekian dari Autodesk Format ya. Eh, Terima kasih yang sudah hadir di webinarnya. Semoga bisa membantu pengenalan produk di Autodesk Forma for Site Design dan Building Design ini. Terima kasih.